Keputusan Zaidah Salim melepas hijab kembali memicu gelombang reaksi publik setelah alasannya diungkap ke ruang publik. Ia menjelaskan langkah tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan panjang, termasuk proses spiritual seperti sholat istikharah dan konsultasi dengan pihak yang dianggap memahami agama. Tidak lama setelah itu, ia mengaitkan keputusannya dengan peluang pekerjaan yang datang, sehingga pilihan tersebut dianggap sebagai jalan untuk mempertahankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, alih-alih meredakan situasi, pernyataan tersebut justru memancing kemarahan netizen yang budiman, yang menilai penggunaan istikharah dalam konteks itu tidak tepat. Berbagai komentar bernada keras bermunculan, mempertanyakan logika dan dasar keputusan yang diambil. Kritik tajam terus mengalir, sementara Zaidah tetap menegaskan bahwa pilihannya didorong oleh tanggung jawab sebagai orang tua. Hingga kini, polemik tersebut belum mereda dan terus menjadi perdebatan panas di media sosial dengan sudut pandang yang saling bertentangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Emang kerja apa sih Bu? Harus lepas jilbab seperti itu? Nggak bisa tetap dipakai jilbabnya. Dan sholat istikharah itu bukan untuk menentukan halal haram, yang mana sudah jelas haram. Masa sih dengan pilihan ibu melepas jilbab, Allah memberikan petunjuk yang tidak baik dalam istikharah itu, dan mengatakan konsultasi beberapa ulama. Kira-kira ulama siapa yang membolehkan melepas jilbab ya? Saran yang tepatnya itu kita berdoa kepada Allah, meminta pekerjaan yang lebih baik sehingga tidak lepas jilbab. Ya, mudah-mudahan ibunya kembali lagi bisa menutup aurat, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan kita juga semua yang di sini istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam syariat Islam. Perhatikan, tidak akan pernah ada Allah itu ridho untuk sesuatu yang melanggar syariat. Dia melepas hijabnya, kemudian dia minta tolong kepada Allah, petunjuk, ya Allah, apabila ini engkau ridhoi, apabila ini engkau izinkan, segala macam. Nah, tapi titik beratnya saya tidak berbicara di situ. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah mati seorang manusia sampai lengkap rezeki dan ajalnya. Fa'ajmilu fit talab. Maka dengan itu, perbaikilah cara kalian dalam mencari rezeki. Apa artinya? Dengan cara-cara yang halal, Allah akan datangkan rezeki itu. Apabila Anda tidak sabar, kemudian melakukan cara-cara yang haram, rezeki itu pun tetap akan datang, tapi dengan dosa. Senantiasa bersabar atas ujian-ujian dari Allah, karena Allah pasti mendatangkan rezeki dengan cara yang tepat di waktu yang tepat, tanpa Anda harus bermaksiat dan melanggar syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini menarik nih. Jadi ukuran keputusan dia itu sekarang bukan lagi ini halal atau haram, tapi ini bisa menghasilkan atau tidak. Pelan-pelan kalau begini agama akan bergeser posisinya. Dari yang harusnya ditaati, jadi yang dipertimbangkannya nanti belakangan saja. Dan kalau itu yang jadi standar, ya semua orang tinggal cari alasan yang sama saja. Karena di titik itu yang diikuti bukan lagi aturan Allah, tapi kebutuhan yang kita jadikan pembenaran, mungkin bahkan sampai penuhanan. Bagian ini nih yang sering tidak terasa ketika sesuatu sudah jelas pada hukumnya, tapi kita malah masih minta izin. Ini bukan karena kita belum tahu jawabannya, tapi karena kita justru berharap jawabannya bisa berubah. Padahal kalau Allah sudah menetapkan seperti di surat An-Nur ayat 31 tentang aurat, yang seharusnya berubah itu pilihan kita, bukan hukumnya. Jadi ini Anda tidak mencari petunjuk, tapi Anda sedang menenangkan diri atas keputusan salah yang sudah Anda ambil. Alasan demi anak memang paling kuat biasanya. Justru disitulah orang paling sering keliru. Karena tanpa sadar kita mulai menerima satu bisikan setan bahwa kondisi sulit itu bisa menggeser batas hukum yang tadinya sudah sangat jelas. Padahal justru di kondisi sulit itulah batas ujian kita itu diuji, bukan diubah.
Kalau batas bisa bergeser karena kondisi, berarti dari awal itu sudah bukan batas namanya, tapi ambisi atau keinginan. Mengenai soal tanda, rasa tenang, atau katanya sudah tanya, itu sering terdengar bisa meyakinkan. Tapi kalau standar kebenaran jadi berdasarkan pengalaman pribadi, maka semua orang bisa merasa paling benar dengan versinya sendiri-sendiri. Di situ pelan-pelan batas antara petunjuk dan ambisi atau keinginan menjadi kabur. Dan ketika perasaan dijadikan dalil, yang diikuti bukan lagi wahyu, tapi kebenaran tentang kita. Seorang muslimah mengaku mantap melepas hijab setelah melakukan istikharah, dan keputusannya tersebut juga didasari oleh faktor ekonomi. Apakah ini bisa dibenarkan? Nah, begini ya teman-teman, yang namanya hijab atau penghalang aurat wanita dari pandangan orang lain yang tidak layak untuk melihat aurat kita, itu hukumnya adalah wajib. Bagi seorang muslimah, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenakan gamis, yaitu jilbab. Perintahnya ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Dan selain menggunakan gamis atau jilbab tadi, perempuan juga wajib menutup aurat bagian atasnya, yaitu dengan menggunakan khimar atau kerudung. Perintah tentang khimar ada di dalam surah An-Nur ayat 31. Dan kaki juga termasuk ke dalam aurat. Jadi aurat seorang muslimah yang harus ditutup itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Dan hukum menggunakan khimar serta gamis atau jilbab tadi ini adalah wajib. Yang namanya wajib apabila ditinggalkan, maka tentu saja dia berdosa. Sebagaimana halnya ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya, misalnya meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini sama saja karena hukumnya sama-sama wajib. Artinya bukan pilihan, boleh pakai atau boleh tidak, melainkan yang namanya wajib maka mutlak harus menggunakannya. Dan ketika dikatakan bahwa dia itu mantap melepas hijab setelah istikharah, ini agak lucu juga. Yang namanya istikharah berarti meminta petunjuk kepada sesuatu yang bersifat mubah alias boleh, bukan sesuatu yang sudah jelas-jelas melanggar syariat Islam. Melepas hijab sudah jelas ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban untuk menutupnya. Maka ketika hasil dari istikharah justru mantap untuk melepas hijab, ini perlu dipertanyakan petunjuk dari siapa yang dia ikuti. Dan perlu dipahami ketika ada alasan melepas hijab karena alasan ekonomi, kita harus memahami bahwa rizku minallah, rezeki itu dari Allah, dan Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Dan Allah telah menjamin porsi masing-masing setiap orang. Jangan sampai kita menanggalkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah justru untuk mengejar rezeki yang sudah Allah tetapkan tadi. Jadi jangan sampai kita mengejar sesuatu yang sudah Allah tetapkan ukurannya, namun kita tinggalkan sesuatu yang belum jelas akhirnya seperti apa, yaitu akhirat kita. Jangan sampai justru Allah tidak ridho atas hidup kita karena kita meninggalkan apa yang seharusnya kita laksanakan, yaitu perintah Allah untuk menutup aurat tadi. Kalau Allah tidak ridho atas hidup kita, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmat kepada kita? Pahami agamamu, bangga berislam kafah.